ini? Enggak ada, bukan gua sekarang kursus syukur Batam itu semua penuh dengan orang syukur Batam. Oh iya. Kursus syukur Batam Batam. Tapi oke kan panjangnya masih kayak bagus kan buat di style. Oke, karena lu ganteng boy, coba lu jelek boy. Ini sumpah, serius. Nah, Oke karena model yang oke, kalau lu mah diapain aja tetap oke. Desainer tuh ibaratnya tuh kalau nyari baju, masangan baju ke model, ya karena lu ini model tuh gak ribet lagi nih modelnya nih gitu. Itulah perumpamannya. Desainer tuh paling suka sama model yang tinggi, langsing. Jadi baju itu pasti keren dipakai sama dia gitu. Begitu juga lah rambut manis. Bahkan kalau dibotak separuh pun pasti keren. enggak lah, pernah aku botak. Jadi trendsetter juga. Dengan SMK. Gede kali aku bang. Gradasinya ikutin ini ya bang ya? Jadi gradasi. Enggak kayak gini. Gitu aja. Jangan lurus. Capek aku balik batu aja terus tiap hari makanya. Capek kenapa? Ngotot. Balik tiap hari. Akhirnya lu Ke ini. kantor. Udahlah, aku cari rumah aja di sana. Berapa di sana? Aku masih nyewa per bulan 23 bareng makan aku sih. Berapa orang? Berdua aja 2,3. Berarti satu orang 1,1 sunat. Nah, 1,1 juta 150 ya gram. Tahu lagu jembatan layang itu bro? iya. Ini kemana? Kan kita sudah jadi juga dekat, casing mall juga dekat. Oh, Rumah sana. sakit ini juga. Nah, dari Sukajadi ke kanan. Awal Bros juga dekat. Nah, awal terus lurus tuh. Nah, kantor aku sekarang di deket depan Grand Mall seberang. Nah, mau pindah ke Geraha Pena nanti bentar lagi. Geraha Pena. Bulan depan. Tapi aku setiap hari ke sana capek kok. Naik motor kadang hujan mobilku dipakai bapakku. Bapakmu apa jadi mobil? Bapakku tanya ucap. PT. Ya, Jadi mobil lu pakai pak lu pakai motor. ya. Aku udah nyewa motor tuh udah 3 bulan kalau aku nyewa. Berapa lu sewa? 700. Mahal kali Ini waktu. motor baru. Aku nyari motor baru. Gue kira motor. Nah, aku mau karena aku masih bingung nih, aku beli motor baru kan beli mobil baru lagi kan. Mending cuma Itu loh motornya aku sewa 700 sebulan, motor baru setahun lah. 700 3 bulan. Sebulan. Kalau cari motor baru aja lu kreditin nanti kalau bisa lu over kredit kayak ke orang daripada lu bayar 700 per bulan, mending lu kredit Ya. motor, tapi kalau ditarik biar aja tarik, tapi lebih murah lagi. Ya itu lah. Makanya aku bingung Tarik antara yang Mio kayak yang apa kayak yang keren. Yang motor baru juga banyak kok yang per bulannya 500. soalnya aku ada rencana mau beli mobil juga bang, tapi nggak tahu setahun atau 2 tahun. Iya, lagi. masalahnya itu kan 500. 700. 700 per bulan. Lu cari motor yang lebih bagus daripada itu yang langsung 500 sebulan juga banyak. Ya tahu. Mending Iya. ditarik, ya kan? Iya. Ditarik tapi nggak sebanyak itu. Ya udah lah, nanti lah aku mikirin. Aku bingung kalau beli motor nih, misalnya aku beli motor baru, aku kan maunya cash bang, nggak mau kredit. Aku beli cash, takutnya Nggak kebayar terus tarik kan? bukan. Terus? Takutnya aku udah perlu mobil, jadi aku udah beli mobil, ngapain lagi aku motornya udah terlanjur. Mendingan lu tetap ambil motor, terus nanti kalau ditarik bodo amat. Yang penting kan lu nggak sebanyak itu 500 per bulan. Minggu paling 500. Enggak bang, aku mau cash. Jadi aku mau beli motor cash. Nah nanti kalau misalnya udah nggak pakai lagi ya mesti kujual gitu. Takutnya sayang kan. Baru beli bisa belum setahun nih. Aku udah mau beli mobil. Bingung aku jadi antara mau langsung beli mobil dulu motor. atau beli motor dulu. Terus nanti beli mobil lagi. Itulah. Si kepikiran beli. Bilang.
Bagian apa sih kuliah kamu? IT project. Tapi IT. klienku nggak ada Indonesia bang. Karena luar negeri sih. Oh. Tapi kantorku tuh resminya tercatat di Singapura. Memang ada kantor kami di Singapura. Cuma ya kami tenaga kerja itu banyak ambil di Indonesia biar murah. Jadi proyek kami mahal, harganya dibayar klien, tapi yang kami keluarin buat karyawan-karyawan itu murah. Ya jauh lah bang. UMR sini berapa? 4,5 juta. UMR Singapura 3.000 lah, 30 juta. 50 juta sebulan. 30 UMR S1 ya. Jadi Kalau yang banyak. lagi, SMK nggak bisa bang, SMK kerja IT bang. bukan kerja IT. Kalau misalnya oke lah kayak kalau misalnya Kalau kerja kayak gini itu 2000-an terakhir. Mungkin sekarang 2.500 lah. Kok mati bang? udah matinya sebagian kuat. Ting 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 ting. Ribuan, 20 jutaan lah, 25 juta. Kalau pekerjaan ini ya, yang semi skill itu nggak butuh ijazah sarjana. Nah pandainya kantor aku ini tuh bang, dia ngambil orang-orang dari Batam, dari Indonesia, dari Jawa ada juga. Nah tapi kami pakai nama kantor Singapura, kami jual ke Eropa gitu kan, ke orang mana lah, Perancis, Amerika. Ini software yang juga. Software kami perusahaan Singapura ngejual software. Nah itu project aku tuh ya project bikin software. Enggak ya, kalau kerja sebulan kerja bisa lebih 5 ya. Nggak mau aku bang, aku mau satu aja bang. 1 bulan kerja bisa lebih 5 gitu. Babi ini apa? Hah? Babi ini apa maksudnya? Beristri. Babi ini 5. Untungnya aku nggak kayak gitu bang. Jawa ya. Udah ngerasain ya masa lalu kan biasa ya bang, kayak Bukan Om. bukan Bang. Ya maksudnya nggak enak sekarang, nggak seenak sekarang lah bang. Sekarang alhamdulillah apa aja bisa kan, nyaman lah gitu. Maksudnya mau ini mau itu, dulu kan nggak bisa. Jadi apa yang didapat sekarang ya syukuri baik-baik lah, dititipin lebih gitu sama yang di atas kan. Iya. Jadi aku nggak mau bandel-bandel, aku pakai baik-baik aja. Karena ada juga tuh bangkuan aku dari Jakarta kerja di sini. Ya banyak kan uang, dia masih muda, 20 tahun, banyak uang, bandel gitu. Godaan dunia, kena godaan dunia ya. Aku nggak pengen ngomong gitu.
bentuk kan. Ya. Itu kalau misalnya mau kursus kayak gitu mah berapa lama bang? Kira-kira? Hah? Dua dulu. Enggak, yang abang ngurusin orang ini itu kayak berapa lama biasanya orangnya itu? 30 kali pertemuan, 40 kali pertemuan, 30 pertemuan rata-rata. Basic ya. Kalau dia mau profesional tuh jam terbang bu, nggak bisa tuh mau 140 kursus pun yang mau pelajarin, nggak bisa. Dia mah pro, jatuhnya ibaratnya udah main feeling kayak gue kerjain kan. Iya. Itu jam terbang bu, nggak bisa tuh. Iya. Mau kita kalau mau jadi hebat, mau diambil jam terbang. Dulu sekarang kerja di bagian apa ya? IT. IT. Dulu udah berapa lama kerja? 4. 4 tahun. Gue yakin dalam waktu 4 tahun ini pun lu masih ngerasa masih gak ada apa-apanya kan? Padahal udah 4 tahun lu. Iya. Pasti lu masih ngerasa Iya. aku dulu ini gitu kan? Belum terlalu. Nah gitu lah. pro lah. Jam terbang itu nggak bisa ngomongin. Jam terbang itu. Beda sama orang baru punya setahun 2 tahun. Setahun belum, 2 tahun belum. Iya, belum tahu apa-apa. Karena dia nampak gini nanti, kita kesadaran ya. Kadang-kadang agak menyombongkan diri gitu kan. Kadang-kadang dengan kemampuan dan skill kita. Sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh sebenarnya masih lemah, masih bodoh gitu. Iya kan? Cuman orang baru merasa wow gitu kan. Tapi nanti kalau udah tiba di masanya dia memang benar-benar jago, gitu, benar-benar ahli, dia akan merasa nggak ada apa-apa gitu. Gimana ya? Kayak lu ini pasti banyak punya ini kan, punya banyak kiblat atau siapa gitu kan. Iya. Pokoknya intinya kalau mau profesional tuh butuh jam terbang yang nggak sebentar gitu. Lama, berproses. Selagi kita belajar terus dan ketemu orang-orang baru yang memang skillnya di atas kita. Kalau yang skillnya itu aja, malah di bawah kita boro-boro naik. Yang ada ya udah nggak ada kemajuan. Tapi kalau hanya untuk bisa nyukur, pokoknya bisa nyukur gitu ya. Ya itu lagi 30 kali pertemuan nyukur rapi aja ya. Rapi yang penting kan. Standar lah. Iya. 30 kali pertemuan. Karena kita sebagai manusia ini bro, kita tuh dalam hati kecil itu sebenarnya kita menyadari ini loh kekurangan kita, ini loh kekurangan kita, ini loh kekurangan kita. Tapi kita kan nggak menunjukkan kan, Iya. apa kekurangan kita. Kalau kita mau terus berpikir di situ, istilah rasanya muhasabah diri ya. Kita cari terus kekurangan kita, tapi kita nggak malu untuk memperbaikinya, Iya. nggak malu merasa bodoh, nggak malu merasa kurang, dan selalu ingin pintar, selalu ingin belajar, selalu bertanya. Itu bisa jadi sesuatu yang wow itu biasanya. Proses belajarnya yang penting. Jadi cleaning service itu kalau dikira-kira kan pekerjaan paling gampang loh, ya nggak sih? Tapi jadi cleaning service itu juga ada prosesnya susah loh. Ini kayak gimana menghadapi ini gimana? Itu kan ada tim-timnya tuh, ada leader, ada apa ya? Gue ngeliat yang dari ISS itu tuh nggak? SS. Yang cleaning service di mall-mall itu gue lihat. Kelihatannya mah gampang, tapi
pas mereka itu ngumpul, dikumpulin sama atasan, yang dibicarain, yang dibahas banyak kali. Berdiri semua itu, kloset cara ngebenerinnya gimana. Itu cleaning service itu padahal. Gua karena kalau mau nggak pikir capek, tak mau keluar nikah, udahlah balik lagi ke kayak apa, jaga dulu yang dulu. Kerja apa di sana? Di mall lagi gitu tempatnya itu, Oh. masuk mall lagi. Kan pulang kalau di mall itu kan kita itu ini Diatur. diatur semuanya, pakai finger, pakai namanya kita kerja sama perusahaan, nggak bisa kita kerja seenak udah. Gua selama ini kan kerja kayak gitu terus, tiba-tiba kerja kayak gini gue ngerasa nyaman tuh, kayak kerbau pas di kandang. Selama ini gue diatur orang, sekarang udah kerja kayak gini, walaupun kalau kerbau pas di kandang itu cuman itulah minusnya tidak memiliki yang baik. Potong lagi, takut dipotong burungmu. Ini sini kayaknya keren dikit aja bang. Ini cuma 2 orang yang udah ada ya Pak ya. Enak ya. Bayar kuliahnya juga bang. Hah? Bayarin dia kuliah. Nanti kau makin kaya kau Boy, percaya nggak? Oh iya. Ya Allah Boy, gua nggak bohong-bohong sama dia. Kita kalau mau bantu saudara, keluarga, adik, siapapun yang kita bantu itu orang yang terdekat sama kita ya, yang benar-benar saudara, itu rezeki kita tuh makin nambah. Cobalah kalau lo nggak percaya. Apalagi soal ilmu ya, pendidikan ya. Bukan soal ilmu, apapun yang penting membantu orang terdekat, keluarga itu lo merinding ngomong. Kalau kita ini ada aja pertolongan sama kita tuh. Makin naik rezeki kita kalau kita bantu yang terdekat sama kita itu. Lu senengin keluarga, lu senengin adik, senengin kakak, senengin semuanya. Ada aja sebenarnya yang luar biasa di luar dugaan. Berapa banyak di sini orang-orang bapak-bapak yang curhat sama gue masalah itu. Dia tadinya mau duitnya mau beli rumah, tapi gak jadi beli rumah, malah dibuat sekolah adiknya. Nah, dalam beberapa tahun kemudian dia bisa beli tanah, beli rumah. Terus dia ada mau beli rumah lagi, duit itu ini pula dia pengen mamanya curhat, dia mamanya pengen naik haji. Duit itu nggak jadi beli rumah, langsung dioper buat naik haji mamanya. Nah, beberapa tahun kemudian udah beli mobil lagi 2. Dia cerita kayak gitu. Dia lancar rezekinya. Dia itu aku sampai nangis dengan ceritanya itu bapak itu. Adik-adiknya, ponakannya semua dia yang orang sini. Mantap. Luar biasa sedekah itu pahalanya. Betul loh Boy, kalau sedekah itu kalau kita keluarin 1, balasannya 7. Benar itu. Itu langsung jajan. Hasil. Tapi kadang-kadang yang harus ikhlas sih sebenarnya. Iya. Kalau nggak ikhlas, kadang-kadang kita stres sendiri kok mau ada sedekah. Makanya banyak orang yang nuntut Yusuf Mansur kan, karena mereka sedekahnya ikhlas. Sebenarnya Yusuf Mansur itu nggak salah, dia ngajarkan memang ngajarin sedekah kan. Kalau mau ini, cuman karena mereka terobsesinya lain. Iya, mereka obsesi sama balasannya ya. Nah, nggak taunya nggak dapat pula kan.
posisi gue ini mana emang gue di mall. Emang gue di tempat yang bonafit gitu. Kalau gue tempat yang bonafit sekalipun kayaknya enggak juga. Repair gitu kan. Sebelum kita melakukan sesuatu kan kita harus berkaca dulu kita ini di mana tinggalnya. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu sebagai pelayan harus punya sifat lebih kurang terhadap customer. Nggak bisa kita itu gimana ya? Kayak mana kira-kira? Apa ya? Kita tuh harus punya sifat lebih kurang gitu, tau nggak? Iya. Nggak bisa kita semua tuh hanya karena materi. Kalau kita nyari duit dapat mungkin duit, tapi ya udah berarti mungkin saja dia satu kali itu saja kita dapatnya banyak duit. Bukan yang banyak kayak gitu lah prinsipnya. Tapi kalau misalnya kita mencarinya dari segi lebih kurang kayak mana gitu kan, mungkin akan datang lebih banyak lagi konsumen. Tapi gue juga kaget sama lu dulu. Apa bang? Masih muda tapi udah sukses gitu. Belum bang, aku masih biasa aja bang. Masih banyak kawan-kawan sukses. Secara umur masih bocil boy. Iya, tapi aku seumuran aku bang, aku masih banyak yang lebih hebat, yang lebih punya, yang lebih ilmu lah, apa aja punya. Masih banyak bang. Ya. Tapi kan aku bersyukur aja. Gak pernah iri, ngerasa kayak, oh ya udah berarti yang baik untukku kan ya segini gitu, ya kan? Wih. Tapi kebanyakan kalau di pangkas rambut, yang pangkas rambut kayak di pelumas itu loh, orang tuh motong nggak mau pakai tangan, kayak abang ini kan larinya pakai tangan kan? Karena Kenapa? Kan lebih rapi gitu pakai tangan. Biasanya orang tuh kayak manusia itu boy itu belum dia bukan nyerang kan dia sama penonton juga kalau penonton. Itulah bedanya orang yang pintar tapi dia nggak bersekolah dengan orang bodoh tapi bersekolah. Lebih bagus orang bodoh tapi dia sekolah. Tapi lebih bagusnya lagi udah pintar sekolah pula. Iya. Karena dia kalau dia bodoh tapi diajarin di sekolahin dia tuh paham, dia nggak tahu teknik semuanya. Tapi ada orang yang dia pintar tapi dia nggak sekolah. Pintar sebenarnya dia basic oke, pintar tapi dia nggak ada pendidikan sama sekali. Itulah pendidikan itu memang perlu boy. Itulah pentingnya sekolah, itu pentingnya belajar. Tapi lebih pentingnya lagi tuh, yang lebih kerennya lagi, udah dia pintar sekolah pula. Paham nggak tuh? Iya. Itulah kira-kira. Susah gue untuk menjelaskannya. Kalau gue sih begitulah patokannya. Sepintar apapun orang itu, kalau dia hanya sekedar ya gitu-gitu aja, nggak ada pengarahan, nggak ada pembimbingan,
ya akan berbeda dengan yang dia bodoh tapi ada bimbingan. Setidaknya dia paham gitu. Yang lu datangin selama ini itu mungkin mereka yang ini aja apa namanya, otodidak gitu. Kalau dia nggak otodidak, dia akan bermain seperti itu. Ya gue juga otodidak kayak gitu juga, cuman pas gue mau masuk ke mall, pas gue mau belajar, mau bekerja di satu perusahaan untuk rambut, nggak bisa gue dites dulu. Kalau mau kayak gini cara pelayanannya, buka aja pangkas rambut di rumahmu sendiri gitu. Iya. Itu lah kira-kira gue. Nggak bisa seenak udel. Kita tuh belajar apapun itu. Kenapa orang selalu bilang ini, kenapa baju di mall itu lebih mahal harganya ketimbang baju di pasaran? Karena secara kualitas, secara jahitan, secara bahan juga lebih bagus yang di mall. Kadang-kadang orang salah ini bilang mahal gitu kan. Karena memang secara bahan, kualitas semua itu lebih bagus yang di mall itu. Gitu juga lah yang mereka itu, karena dulu gua kerja di perusahaan-perusahaan gitu kan. Kalau kamu mau berkualitas ya kamu harus sekolah lagi. Kamu harus tahu teknik, harus tahu pola, harus tahu jenis rambut, harus tahu semua gitu. Awalnya sih gua pasti gituin gua tertampar gitu. Tertampar, tapi ternyata benar. Kalau kita udah belajar, oh iya ya, disinilah kurangnya gua. Inilah kurangnya gua. Maksudnya abang Gua teknik yang narik rambut ini pas sekolah. baru waktu ini Sekolah gua. Oh, Gua yang sekolah. sebelumnya nggak pakai sisir aja gitu kan? Gak apa-apa lah gue endorse ya. Tempat sekolahnya tuh, nama tempat sekolah gua Professional Training Center Cabang 1 Jakarta Timur. Keren. Di situ 9 bulan gue. Nanti orang-orang yang mau sekolah nggak usah ke RRP, kesana aja langsung ketemu gitu. Ini uploadnya di YouTube apa di mana bang? YouTube Pusat Cukur Batam. YouTube ya. Nama YouTube yang Pusat Cukur Batam, no edit no cut. Oh keren. Yang natural gini aja langsung Berarti semua omongan gue masuk. masuk. Nggak ada edit, nggak ada cut. Kalau yang diedit, yang di cut itu di rambutnya Pujol. Kayaknya masih agak lebih tebal dikit kan? Dikit Ini aja lebih sih, sedikit Bang. kan? Ini udah bagus bang. Cuma ini kayaknya iya, ini ada lebih dikit gitu. Ini udah oke sih. Berarti. Nah, kalau dikembangin ini lihat bedanya kan? Sebenarnya iya, cuman tadi ini kayak lu pernah nggak punya temen yang Mantap. pinter banget, Karena banyak teman gue yang pinter banget, tapi dia sekolahnya udah stop di situ aja, nggak sekolah lagi, ada nggak? stok. Nggak sekolah lagi, cuma waktu SD dia pinter banget gitu, tapi dia udah stop, udah sekolah lagi. Belum pernah nemu. Belum pernah nemu sih. Tapi kita tuh mau perlu buat mahal gitu. Serius. Belum itu udah apapun. Udah oke nih. Hah? Udah oke. Keren. Itu buka proses super Batam dari awal ke akhir. Ada semua di situ. Lu siapa tahu lu mau ini kan? Nengok aja. Enggak, bukan belajar. Yang kalau misalnya cara-cara nyukur semua itu enggak gua posting. Lu gila, gua masa gua mengobral skill di YouTube gitu. Bang, ini kalau aku model kayak gini, aku Hah? cukur di mall itu berapa? Bang? 120. Ini namanya moha, cukurnya lu bilang wave tadi kan. Ini yang cukur moha. Dan kalau cukur ya, kalau sisirnya ini harus begini nih, harusnya. Ini begini semua nih, begini ke sini. Iya. Kalau lu datang kayak contoh nih ke Windy ya, ini pegang bol. Paling murah 130.000. 30. Paling murah. Iya, ini motor rambut mahal ini. Paling murah. Aku motor rambut yang 80.000 aja nggak dapat. Kalau misalnya lu ketemu gua di situ ya segitulah harganya. Kalau ketemu di sini berapa ya? Berapa bang? Nggak tahu bang. Cuman 20.000. Kalau dicuci beda lagi, cuman gua malas cuci sekarang. Kenapa mas? Siapa ya bang? Bukan, enggak itu lagi udah banyak kali, kecuali apa namanya? Gue nggak pernah lagi cuci sama orang malas dulu.
nyukurin aja udah cukup. Karena nanti ada yang warna lagi, ada yang ini lagi. Oh, abang nggak warna lagi? Semua aja. Coloring nggak ada lagi orang yang warna di sini. Banyak kalau coloring gitu pewarnaan lagi. Banyak. Itulah kadang-kadang warna rambut orang, kadang macam-macam gitu lah. Kadang ngurusin. Nggak itu gua. Kadang-kadang gua lihat orang juga, nggak semua juga. Aku gua cuci juga masih ada. Kalau dapat di gulungnya itu pas gua cuci. Ini aku biasanya nggak pakai sisir bang, pakai tangan ya. Iya, biasa pakai tangan. Ini lebih bagusnya lagi boy. Lu beli styling gel. Apa? Styling gel, jadi rambut itu kelihatan basah aja lu buat gini. Ya. Nah buat gini, Ya aku tapi suka kering bang, aku nggak suka glowing. suka kering. Kalau lu sukanya kering, Kering tapi beli bervolume. hairspray. Kalau lu sukanya yang kering, lu beli hairspray. Nah, dari L'Oreal. Wanginya bisa berhari-hari tuh di rambut. Oh iya. Cantik juga keren. Nah, ini short video. Tunduk baik. Banyak kali apa ya bang? Ini biasanya untuk orang vlog sambil syukur. Bagus kameranya. Real apa nih? Real ini ya. Enggak nipu kameranya apa yang di muka orang ya itu yang aslinya yang di situ. Oh, iya. Kadang kan kalau kamera apalagi Oppo kayak gini ya, Oh itu kayak ada filternya kalau. aslinya jelek, ini cakep. Kau ini? Ini aslinya kita begitu. Ini Xiaomi kan? Enggak, Redmi. Redmi itu bukan Xiaomi ya? Termasuk dari golongan Xiaomi juga kan. Jadi kalau itu gimana lu aslinya begitu juga dia. Enggak nipu. Beda sama Oppo ini HP cilik ini. Kayak ini orang rubahnya total. Aslinya hidupnya. Hah? Menurut saya nggak aslinya hidup. Kenapa ngomong kok? Enggak. Terus? Nggak ada. Atau sandingan. Ya. Senyum baik. Jangan Allah. Senyum. Kok nggak bisa senyum, nggak bisa senyum. Nggak bisa video mau apa? Nggak bisa senyum. Nggak pernah senyum. Kau pernah sama Dimas? Yang di Korea aja tinggalnya. Sering kemarin ke Korea. Sekarang udah bukan di Korea lagi ya. Di mana sekarang? IT apa gitu kayaknya. Tepson. Epson. Tepson. Tepson pula udah. Keren. Udah ya? Udah. Tinggal ini aja, tinggal berangkat. Jangan lupa subscribe itu lah. Kursus Cukur Batam lah. Jangan lupa subscribe Kursus Cukur Batam. kursus Cukur Batam. The best. Nah, juga lah. Itu semua tergantung yang melihatnya. Kalau gua sih paling takut menasbihkan diri itu. Kadang-kadang kita nggak sengaja kan kita itu orang-orang itu menasbihkan dirinya gua loh. Karena pengakuan itu kan kalau dari mulut sendiri itu memilukan gitu rasanya. Udah berasa kayak iklan-iklan TV gitu. Semua dia paling baik. Dinso Wings nomor 1 terbaik di Indonesia. Oke boy, cheers. Dadah boy. Mantap. Kau tengok lagi di YouTube boy hasilnya boy. Ya. Ini bos besar dari Nongsa. Duitnya nggak usah nampak kan boy.
Ya. Kamu juga 2 juta aja boy, 2 juta. 2 juta, 2 juta. Besar kali tuh, apa tuh? Berapa tuh? 20.000 katanya. Nggak mau gua, nggak tahu gua, nggak bisa gua apanya belinya di mana gua nukarnya, nggak mau gua. Gua hajar kau nanti boy. Coba sini di Singapura di Singapura. Gua mau dibayar pakai duit kayak gini gua apa ini apa-apaan ini gua nggak tahu di Singapura nggak di sini nggak ada money changer. 500.000. Ah, boleh lah. 500.000. Gua terus. Oke, thank you. Kalau 500.000 nggak